Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat-sangat mengejutkan. Dan ini sepertinya kabar yang sangat baik dan membahagiakan bagi kalian para relawan, penggemar, pecinta Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo. Di mana konon kabarnya tim dari Farah Tabas sudah melaporkan Refly Harun ke pihak kepolisian. Dan kalau kalian ingat beberapa minggu lalu ketika Farah Tabas tampil di Rakyat Bersuara dan berhadapan dengan Refly Harun, Farah Tabas kan sempat celetuk tuh kalau akan melaporkan Refly Harun. Dan ternyata itu sudah terjadi, teman-teman. Nanti kita simak videonya. Kira-kira pasal apa yang dikenakan kepada Refly Harun? Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Bang Lecumanan dari Pradi Bersatu dan juga Bung Ade Darmawan ternyata sudah menyurati Polda Metro Jaya, dalam hal ini penyidik, dan nantinya diharapkan akan diserahkan juga suratnya ke kejaksaan agar mereka segera menahan gerombolan teroris. Dan Bung Ade Darmawan hadir di Polda sebagai saksi yang akan melengkapi berkas dari penyidik, teman-teman. Dan kasus ini akan segera masuk sidang. Nah, terakhir, ini ada fenomena yang sangat mengejutkan belakangan ini, di mana mantan-mantan kepala daerah yang dari Partai Banteng itu satu persatu sowan ke rumah Pak Jokowi. Dan di antara mereka ada juga yang keluar dari Partai Banteng itu dan hijrah ke PSI. Waduh, ini dunia perpolitikan semakin menarik nih, teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Telah melaporkan dugaan tindak pidana pengaduan palsu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 438 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang terjadi di Jalan iNews Tower, RT bla bla, RW bla bla, titik koordinat bla bla dan sebagainya tanggal 3 Februari 2026 dengan terlapor atas nama Refly Harun. Uraian kejadian pelapor selaku korban menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2026 saksi menghadiri acara talkshow nomor 1 Rakyat Bersuara, bahwa pada acara tersebut terlapor telah menyampaikan tuduhan palsu atau persangkaan palsu di khalayak umum yang dimana terlapor telah mengucapkan ijazah Joko Widodo 99% palsu dan ijazah Joko Widodo yang ditujukan pada tanggal 15 Desember 2025 bukan dokumen asli dan baru diadakan hari-hari ini. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan. Selanjutnya, pelapor mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Nah, pelapor di bawah Muhammad Rizaldi Hendriawan SH. Oke, semakin seru nih ya. Kubunya Roy Rismontiva, pengacaranya beberapa sudah dilaporkan. Sekarang yang pengacara yang bagi mereka ujung tombak dilaporkan. Ambiar total ini nih ya, ambiar total, runtuh semua pertahanan mereka, teman-teman ya. Bahkan di dalam kubu mereka sendiri saling gontok-gontokan. Mosato dengan beberapa narasumber sebelumnya sudah pernah memprediksi ketika status Roy Suryo Rismontiva sudah tersangka, di saat itulah mereka akan gontok-gontokan. Di saat itulah mereka akan saling cakar-cakaran untuk membebaskan diri mereka masing-masing. Nah, kita ulas dulu dalam pasal 438 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dan berapa ancaman kurungan untuk Refly Harun ya. Kita lihat ini. Nah, ini adalah pasal 438 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Setiap orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan 3 palsu tahun 6 bulan terhadap orang lain bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Nah, ini ancaman untuk Refly ya. Bang Refly, kalian semua dengan status terlapor, beberapa pengacara itu yang sudah dilaporkan maksud saya ya. Jadi saya pikir ya kalian harus tetap semangat ya membela Roy Suryo. Semangat. Rismon dan Tifa ya. Semangat Refly. LRT siap-siap kau ya, oke? Saya hari ini datang ke Polda Metro Jaya. Ya, saya bawa rekan saya untuk diperiksa tambahan karena dia merupakan saksi atas laporan saya. Oke? Yang kedua, saya mau sampaikan hari ini juga saya bawa surat
Ya, saya akan menyampaikan surat kepada Dirkrimum untuk segera melakukan penahanan terhadap RRT. Kemudian saya minta juga Dirkrimum meneruskan surat saya nantinya kepada kejaksaan agar jaksa juga melakukan penahanan terhadap RRT. Karena kenapa? Sepakat. Berkas minggu depan saya minta untuk dikirim. Ya. Apabila sudah dikirim dan dinyatakan lengkap, maka segera lakukan penahanan terhadap RRT. Nah, itu dari saya. Oke. Apa itu? Pesan dari Jokowi. Pesan Pak Jokowi on the track, On the track. tetap pada koridor hukum, masih diberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan ahli-ahli yang mereka anggap bisa melepaskan mereka dari status tersangka. Meringankan. Kita lihat, dan pesan Pak Jokowi adalah yang paling utama adalah kita ketemu di pengadilan. Betul. Dan itu adalah ranah di mana nama baik beliau bisa kembali pulih karena itu adalah instrumen atau memang tempatnya untuk membuktikan apakah itu menurut mereka palsu atau sesuai dengan keterangan UGM dan otoritas yang lain, ya gitu. Jadi Pak Jokowi berpesan bahwa ini harus masuk ranah peradilan. Harus masuk pengadilan. Wah, ini menarik teman-teman. Mantan Bupati Sragen yang juga kader PDIP temui Jokowi di Solo. Waduh, kemarin ada mantan Bupati Indramayu atau apa gitu. Nah, itu ibu juga tuh yang datang tuh, dan dia udah keluar dari PDI dan gabung ke PSI. Waduh, apakah beliau juga seperti itu? Wah, ini fenomena yang sangat luar biasa teman-teman. Kader Banteng rame-rame menemui Pak Jokowi loh. Cara apa ini Pak untuk Silaturahim aja. Silaturahmi. ketemu sama Pak Jokowi terkait apa? Silaturahim Ada pembicaraan Enggak ada. politik Pak, soal politik Pak? Enggak ada politik, enggak ada. Saya kan teman beliau. Kangen. Dari sebelum wali kota, gubernur sampai presiden. Wah, silaturahmi. Aku kan lama banget udah berapa. Cerita apa aja Pak? Kangen-kangenan aja. Kangen-kangenan. Kangen-kangenan ini zaman dulu itu happy. Ini baru pertama setelah Pak Jokowi pensiun? Iya, aku jarang banget. Jadi saking udah nggak tahan rindu. Udah. Boleh dong persahabatan lu. Betul, betul. Politik di partai yang sama ya Pak ya? Itu maaf, itu politik beda dong dengan sahabat. Sahabat tidak bisa dijual, dibeli, dibandingkan dengan apapun. Wah, keren beliau. Persaudaraan adalah Keren. aset yang berharga dan tidak bisa dinilai. Oh, jadi kebiang. Keren banget ya, sahabat tidak boleh dicampur Kalau adukan Resman dengan memiliki politik. sarjana seperti dia menuduhkan Pak Jokowi ijazah palsu, dia juga mana ijazahnya gitu. Ya, di sini bisa terlihat bahwa orang yang merasa pintar, merasa ahli ternyata tidak memiliki pendidikan legal yang memadai gitu, sehingga dugaan atau kecurigaan atau kecurangan yang ditindaklanjuti dari laporan itu sekarang sedang bergulir gitu. Tinggal bagaimana Risma membuktikan bahwa ijazahnya bukan palsu, dia tidak pernah menulis surat kematian kepada profesornya, kemudian bukan dia penjahat yang ingin menghindari kewajiban untuk mengganti uang tersebut. Nah, kalau ini terbukti, maka akan terancam di atas 6 tahun penjara. Gitu. Dia harus mengembalikan 500 juta, ya kan? Itulah yang dia terima dari pemerintah Jepang untuk dia menyelesaikan S2 dan S3. Nah, karena dia gagal, dia harus mengembalikan. Nah, jadi ternyata surat kematian itu adalah taktik dia untuk tidak lagi dikejar oleh pemerintah Jepang untuk mengembalikan itu. Betul. Nah, ternyata itu betul, Pak. Nah, sekarang anggota tim relawan Pak Jokowi sudah melaporkan dugaan ijazah palsu Farhad itu. Kalau bahasanya Andi Azwan, Pak, ini Rismon ini benar-benar jenis manusia maling teriak maling. Ya kalau ketemu mereka itu kayak, kemana ijazah kamu? Asli nggak ijazahnya gitu. Kenapa nanya ijazah kamu ngomongnya gitu-gitu nggak berkembang? Itu mulu ngomongnya nggak kayak seorang dokter, nggak kayak seorang peneliti gitu. Ngomongnya gitu-gitu mulu. Gitu. Pokoknya ijazah Pak Jokowi harus palsu. Biar bagaimanapun harus palsu. Walaupun kami masuk penjara, kami salah, itu palsu. Gitu ngomongnya. Itu kan aneh. Ternyata mulai dari Refli Harun, Roy Suryo, Rismon, Tifa, mereka di partai yang bersama, Partai Indonesia
Merdeka ya katanya itu. Saya dapat informasi. Itu ada Pak Ugrosono. Jadi semua yang negatif terhadap Pak Jokowi bersatu di situ. Nah, Partai sakit hati Jokowi sebenarnya. Partai sakit hati Jokowi ya kan. Saya nggak ngerti ya, mereka ini Partai sakit hati ya, Jokowi. ada mantan menteri, ada mantan lah gitu. Iya. Mantan narapidana juga ada, mantan Pecatan semua ya kan. yang aku meninggal dunia juga ada. Jadi yang jelas gini. Nah di sini saya tidak pernah meragukan gitu. Artinya kalau memang perkara ini tidak kuat, dari dulu udah dihentikan oleh Polda Metro Jaya. Tapi karena Polda Metro Jaya, khususnya Pak Dirkrim Pak Iman Imanuddin, yang saat ini dengan cerdas bisa menggali bukti, kemudian menggali saksi-saksi, kemudian mengirim berkas ini ke kejaksaan, walaupun sempat P19 dan ya saya yakin Polda akan segera memenuhi kekurangan-kekurangan baik saksi maupun pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh dari saksi-saksi sebelumnya. Ya, saya berharap mereka melakukan satu tindakan tegas, tindakan yang bisa membuat mereka jera, yaitu penangkapan terhadap orang-orang tersebut. Highlights buat saudara Refli Harun, ya, biar ini bisa disampaikan kepada publik. Ada satu lagi tambahannya dari Ade Darmawan, Sekjen Berani Bersatu, menambahkan satu bila mau dihentikan perkara tersebut, yaitu tersangka mengakhiri hidupnya. Ya. Tersangka mengakhiri hidupnya Atau meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia. Atau meninggalkan dunia ya. Gitu Meninggalkan ya. Oke? dunia ya kan. Meninggalkan dunia. Nah, jadi bukan meninggal dunia aja, loh. Tersangka meninggalkan dunia. Meninggalkan, itu mau juga kemana tuh bisa meninggalkan dapat SP3 dunia? ya dapat SP3 Ya, itu. bisa itu. Itu bisa dapat SP3 tuh kalau Benar. saya. Nah, jadi tersangka mengakhiri hidupnya, Ya. maka akan mendapatkan SP3 ya. Jadi saya mau sampaikan, kita tidak pernah mencabut laporan polisi. Sehingga tidak perlu ada SP3. Kami tidak pernah mencabut. Kalau apa yang terjadi terhadap Bang Egy sama Bang Damai, itu bahwa terjadi permohonan RJ dan kami mengakomodir permohonan RJ tersebut dengan hasil memaafkan. Oke? Dan dengan upaya itu kemudian diterbitkan yang namanya SP3. Sehingga untuk tersangka yang lain kami belum pernah mencabut. Jadi nggak ada pencabutan. Nggak ada pencabutan. Kalau ada dari sana bilang ada dicabut, emangnya singkong dicabut-cabut. Nggak ada dicabut. Ya. Jadi kami tetap pada permintaan kami agar para tersangka untuk segera dilakukan penahanan. Apa? Mungkin beberapa kali mereka ya. Kan nggak dicabut. Kecuali saya cabut. Kan kecuali dicabut oleh Pak Jokowi, nggak ada yang dicabut, cuman ada dua yang kemudian mengajukan RJ, akhirnya RJ itu diakomodir, makanya lah keluar hasilnya SP3. Ya RJ itu kan kesepakatan bersama, keluar SP3, jadi bukan dicabut. RJ itu bukan ada pencabutan, nggak ada pencabutan sampai ini hari. Jadi saya minta ya teman-teman juga masyarakat luas ini untuk memahami apa itu sebenarnya RJ, apa itu pencabutan perkara. Jadi sampai ini hari kami mau menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami tidak pernah mencabut. Yang ada kami mendorong agar berkas perkara segera dilimpahkan kepada kejaksaan, ya kan, untuk yang kedua, karena dalam rangka melengkapi berkas perkara yaitu P19. Ini minggu depan sudah lengkap, ya kan, karena dia nih keterangannya terakhir ini yang dibutuhkan. Ini Pak, ini menunggu dia sebenarnya harusnya kemarin ya, Pak ya. Ini menunggu karena yang bersangkutan ini ada di luar kota. Kita tunggu sampai ini hari, ya kan. Saya bawa lagi sekalian, ya kan. Saya temanin di sini. Kemudian sudah dilengkapi. Minggu depan kita minta di Dirkrimum segera limpahkan berkas perkara kepada kejaksaan. Limpahkan. Satu lagi. Saya tambahkan bahwa yang disampaikan Refli Harun highlight. Sampaikan Bang Refli Harun bahwa minta batal demi hukum itu masuk kriteria yang mana? Batal demi hukum itu kriteria yang mana? Meninggal dunia, ya, terus kemudian nebis in idem, ya kan, tidak cukup bukti, ya kan, terus satu lagi itu kalau nggak salah ya, selain nebis in idem, terus ada daluarsa. Daluarsanya penyidikan. Ini kan penyidikan. Ya. Daluarsanya penyidikan. Nah, daluarsa nebis in idem, kemudian batal demi hukum, ya, itu batal demi hukum itu nebis in idem,
kemudian tidak dapatkan bukti, daluarsa, meninggal dunia. Oke, Dari catatan yang ada di saya, memang itu diusulkan oleh DPR. Ya. Tetapi gorengan di sini, gorengan ujung. Bahwa kalau itu sudah terjadi, sudah dibahas, maka itu persetujuan DPR dan pemerintah. Iya. Tapi kan awalnya itu dari mana? Kekhawatiran Pak Jokowi itu apa? Terhadap dirinya kah? Atau dia ketua umum partai? Bukan. Semua fraksi Yang itu sering mendukung ditangkapin siapa? partai, politisi, kepala daerah. Sampai dulu itu ada yang ngomong begini, wah ini kalau begini lama-lama kader kita habis semua. Ada kan? Ada. Ada. Siapa itu bang? Siapa itu bang? Minta izin. Iya kan? Lantas, atas hal tersebut, sama-sama kita buka ini sekarang ke masyarakat. Sekian fraksi itu kemudian mendorong. PSI, Partai Super Terbuka. Ketemu Pak Jokowi, Wah, Bung Rampai Mardiansyah. Nusantara itu kan memang rutin silaturahmi sekaligus diskusi sama Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu ketua Dewan Pembina Rampai Nusantara. Nah ini untuk sekian kalinya ya kami dari pengurus Dewan Eksekutif Nasional Rampai Nusantara bertemu Bapak. Ya tentu banyak masukan, bicara politik tipis-tipis, bicara soal aktivitas saya Pak Jokowi yang kemarin sempat ke Tegal dan lain sebagainya gitu. Jadi Politik apa? Terkait dukungan ke Prabowo Gibran atau yang lain? kalau komitmen Pak Jokowi, komitmen Rampai Nusantara jelas bahwa kami diminta untuk mendukung. Tadi pun disampaikan. Terus mendukung pemerintahan Prabowo Gibran tidak hanya sampai 2029 tapi 2034. 2034. Jadi itu tegas ya disampaikan Pak Jokowi dan kami Rampai Nusantara juga tegas untuk menyampaikan dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo Gibran itu sampai 2034. Dalam arti 2029 nanti ya mudah-mudahan Pak Prabowo masih sama Mas Wapres, Amin, Mas amin. Gibran. Nah itu yang menjadi perjuangan politik kami juga. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian tentang gerombolan teroris para pembenci Pak Jokowi yang satu persatu dilaporkan ke polisi? Dan laporan terhadap Roy Suryo ini sudah banyak banget teman-teman. Kuasa hukumnya 2 orang sudah dilaporkan juga. Satu Ahmad Kosinudin dilaporkan oleh Bang Egy Sujana. Kemudian tadi, ini luar biasa loh. Refli Harun, ujung tombak perjuangan teroris sekarang, entah itu di MK, entah itu di Irwasum yang meminta untuk penghentian penyidikan, juga dilaporkan ke polisi oleh tim Farah Tabas. Ini yang melaporkan ini timnya Farah Tabas kalau nggak salah teman-teman ya. Dan ini sangat luar biasa loh. Aduh, saya tuh nggak habis pikir ya. Rismon juga dilaporkan. Michael Sinaga juga dilaporkan. Michael Sinaga itu dilaporkan sama Bung Andi Aswan kalau nggak salah ya. Ini orang-orang ini sudah dilaporkan semua. Jadi ya kita tunggu saja lah ya kapan waktu mereka akan masuk kurungan. Dan kalau Sekjen Pradi Bersatu dan juga Bang Lecumanan dari Pradi Bersatu juga tadi sudah mengatakan bahwa beliau menyurati penyidik Polda Metro Jaya dan nanti diharapkan laporan atau surat itu juga diserahkan ke kejaksaan agar mereka segera menahan Roy Suryo, Rismon, Tifa dan para tersangka klaster pertama. Karena ya sudah banyak orang yang emosi, yang jengkel melihat gerombolan teroris ini tampil di TV, menyebarkan omon-omonnya, menyebarkan propagandanya dan lain sebagainya. Ini kan berbahaya teman-teman. Ya mereka selalu mengatakan bahwa yang memecah belah bangsa ini katanya Pak Jokowi. Tapi ya saya di sini mau mengatakan juga ya bukan Pak Jokowi yang memecah belah bangsa. Pak Jokowi tidak pernah membuat gaduh, tidak pernah membuat, justru Pak Jokowi yang terus dituduh-tuduh yang aneh-aneh, Pak Jokowi yang terus diserang, dikuyo-kuyo. Ya kami sebagai pendukung Pak Jokowi ya pasti membela gitu, pasti meluruskan hal-hal yang tidak benar. Dan kalau kalian mengatakan bahwa Pak Jokowi yang menimbulkan perpecahan ya itu salah besar. Saya juga ingin mengatakan yang menimbulkan perpecahan ya Anda-anda ini semua, para peneliti-peneliti ini yang ternyata ya ada yang diduga ijazahnya bermasalah, ada yang diduga belum lulus S3 tapi sudah dipanggil doktor, ada juga yang pokoknya banyak sekali lah teman-teman. Roy Suryo sudah dilaporkan oleh Egy Sujana juga, siapa lagi ya?
Waduh, udahlah teman-teman, kita tunggu saja lah ya. Kita nantikan saja lah seperti apa nasib mereka ke depan. Dan kalau kita lihat ya, ini kan Polda Metro sedang melengkapi surat atau berkas perkara dari teroris. Dan tenggat waktunya sudah semakin dekat. Ya, tadi Pradi Bersatu juga mendesak agar minggu depan sudah dilimpahkan ke kejaksaan kembali. Agar kasus ini sidang setelah lebaran. Biar cepet lah gitu, jangan lama-lama. Capek juga kita ngurusin orang-orang ini kan. Setiap hari ada aja isu yang baru. Setiap hari aja ada aja omongan yang baru. Kita aja udah capek ngeliat mereka loh, apalagi rakyat-rakyat yang lain gitu. Di komentar-komentar YouTube saya tuh, waduh, orangnya marah-marah semua ya kan. Wah, kapan bang sidangnya? Kapan bang sidangnya? Udah capek no ya. Saya juga capek, Mas. Ya, kita doakanlah ya. Mumpung ini bulan Ramadan, kita berdoa. Semoga Pak Jokowi diberikan kesehatan, Pak Jokowi diberikan kekuatan dalam menghadapi segala serangan-serangan politik dari gerombolan pembencinya. Dan juga kita doakan Polda Metro Jaya agar segera melimpahkan berkas teroris ke kejaksaan. Dan akhirnya bisa P21 di kejaksaan dan masuk di persidangan setelah lebaran, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.